Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Angelina dengan NIM C1F021079 dari kelas R11. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul akad salam. Baiklah, masuk ke materi pertama tentang pengertian akad salam. Dalam pengertian sederhana, salam atau bai berarti pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada awal transaksi dilakukan. Secara istilah, salam berarti jual beli sesuatu yang bersifat dalam perjanjian dengan ra'as al-mali yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Secara terminologi, salam berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayarkan di muka, dan penjual harus memindahkan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di awal. Salam dalam PSAK nomor 103 yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, dan penulisannya dilakukan oleh pembeli dalam akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang rukun akad salam. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga hasil produksi atau barang yang akan diserahkan, yang keempat harga barang, yang kelima ijab kabul. Selanjutnya syarat-syarat akad salam. Yang pertama pihak yang berakad, yang kedua rida antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji, terakhir cakup hukum. Selanjutnya karakteristik akad salam. Ketentuan akad salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN/MUI/4/2000 yaitu yang pertama tentang ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang. Yang kedua, ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, lalu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan kemudian, lalu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis. Selanjutnya, ketentuan tentang salam paralel. Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Selanjutnya, penyerahan barang sebelum waktunya. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Selanjutnya, pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, akuntansi pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal usaha salam dapat bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Selanjutnya, untuk akuntansi penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi dalam
transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Materi selanjutnya tentang penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Lalu, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak memenuhi kewajiban dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Terakhir, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima dengan kewajiban salam. Materi selanjutnya tentang pengungkapan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Lalu, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang. Ketiga, pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, pencatatan akad salam. Pengukuran modal usaha salam, modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya piutang salam di debit, kas di kredit. Lalu, pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat. Jurnalnya adalah piutang salam di debit, kerugian di debit, aset non-kas di kredit. Lalu, pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Jurnalnya adalah piutang salam di debit, aset non-kas di kredit, dan keuntungan di kredit. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.